Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Minamania, selamat siang bagi Minamania yang ada di Indonesia bagian Barat dan selamat sore bagi Minamania yang ada di Indonesia bagian Timur. Kita ketemu lagi nih, di mana lagi kalau bukan di Ruang Konseling, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan edisi Ngabuburit. Bersama saya, Amalia Ratri, yang akan nemenin ngabuburit kalian selama 1 jam ke depan dalam acara Ruang Konseling. Sebelum mulai, kami tim Ruang Konseling mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim yang ada di seluruh Indonesia. Wah, udah masuk puasa hari ke-9, gimana nih puasanya? Masih pada lancar atau ada yang bolong-bolong nih? Semoga puasanya berjalan dengan lancar dan terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Ruang Konseling edisi Ngabuburit kali ini kita akan membahas tentang gimana sih caranya berbisnis produk olahan ikan bagi kelompok pengolah dan pemasar atau poklasar. Kenapa kita membahas ini? Karena memang peluang pasar untuk produk olahan ikan ini memang masih terbuka secara luas. Terutama di momentum Ramadan kali ini bisa menjadi waktu yang sangat tepat untuk memulai usaha kita, terutama para ibu-ibu. Nah, kalau biasanya kita mengundang penyuluh perikanan sebagai narasumbernya, kali ini cukup berbeda, yaitu kita langsung mengundang pelaku utamanya langsung yang memang terjun memproduksi produk olahannya. Tanpa berlama-lama, kita undang Ketua Poklasar Sumber Anugrah yang ada di Kabupaten Tulungagung. Ini dia Ibu Masruroh. Halo, selamat siang Bu Masruroh. Gimana kabarnya Bu? Halo Ibu, suaranya masih belum terdengar? Sepertinya masih ke-mute ya? Halo? Iya, halo. Ya. Selamat siang Bu Masruroh, gimana kabarnya Bu? Siang juga Mbak Amel, Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah, gimana Bu puasanya lancar Bu? Alhamdulillah lancar, masih tetap semangat Mbak Amel. Wah, semangat terus ya Bu ya sampai nanti akhir Ramadan. Nah, baik Bu Masruroh, ini sepertinya Minamania perlu kenalan langsung nih Bu. Nah, biar lebih dekat, silahkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebenarnya Bu Masruroh ini siapa gitu Bu? Silakan. Halo Minamania seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Bu Masruroh sebagai Ketua Poklasar Sumber Anugrah Tulungagung, Jawa Timur. Baik, terima kasih Ibu. Oh ya, sebagai informasi nih Minamania, Ibu Masruroh ini sudah menjalankan usaha atau poklasar di Sumber Anugrah selama 10 tahun loh. Jadi memang produksinya ini cukup besar banget. Selain itu Bu Masruroh juga menjadi pengelola Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan atau P2MKP bidang pengolahan dengan nama yang sama yaitu Sumber Anugrah. Wah, ini pasti ilmu atau pengalaman yang bisa di-share ke Minamania cukup banyak dan pastinya bermanfaat. Untuk Minamania juga jangan lupa ikutin Ruang Konseling sampai akhir ya, karena kalian juga bisa menanyakan secara langsung pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bisnis olahan ikan ini melalui kolom di bawah ini. Baik Bu Masruroh, jadi kemarin tim konseling perikanan ini sudah menyusun atau mengumpulkan beberapa pertanyaan melalui question and answer fitur Instagram ya Bu. Jadi banyak sekali Bu pertanyaan dari Minamania yang cukup penasaran gimana sih kiat-kiat berbisnis gitu. Nah, kami saat ini akan menanyakan langsung kepada Bu Masruroh. Mungkin kita mulai ngobrolnya dari tentang poklasarnya dulu kali ya Bu ya, tentang Poklasar Sumber Anugrah. Jadi sebenarnya apa sih Bu yang membuat Bu Masruroh ini ingin terjun sebagai poklasar? Gini Mbak Amel, karena bahan baku di sekitar itu tersedia banyak dan juga ibu-ibu rumah tangga masih belum punya aktivitas sama sekali. Oleh karena itu, aku memilih untuk berproduksi untuk mengolah hasil dari perikanan tadi. Oke. Nah, itu selain memberdayakan masyarakat yang ada di sana nih Bu, apakah memang sebelumnya Ibu ini memang sudah terjun di Poklasar atau sebelumnya ada kegiatan lain Bu sebelum memutuskan terjun ke Poklasar? Sebelumnya sudah mempunyai kelompok podakan dulu Mbak Amel. Oke.
Podakan itu ada 20 anggota. Anggotanya kebetulan ibu-ibu semua gitu. Ya. Lalu oleh penyuluh, kenapa sih ini kelompok budidaya ikan kok anggotanya perempuan semua? Alangkah baiknya dikasih program pelatihan biar nanti untuk hasil dari budidaya tadi untuk menambah income keluarga, bisa untuk hasil lebihnya. Itu ceritanya Mbak Amel. Oke, berarti awalnya ini dari Pokdakan dulu berbudidaya ikan air tawar ya Bu ya? Ya, air tawar lele, ikan gurami, ikan patin. Itu Oke, Mbak Amel. jadi berbudidaya ikan lele, gurami dan juga patin. Akhirnya memilih untuk berpindah ke Poklasar. Nah, terus sekarang Pokdakannya yang mengelola siapa Bu? Apakah dari suami para anggota dari Poklasar Sumber Anugrah atau masih tetap di handle dari ibu-ibunya juga Bu? Tetap masih dihandle dari ibu-ibunya juga didampingi oleh suami, tetap. Oh, berarti ada dua nih ya Bu ya? Pokdakan Ya, dan juga Poklasar gitu. Nah, untuk awal nih Bu, membuat Poklasar ini produk yang dibuat apa sih Bu? untuk pemula saya bikin abon ikan lele Mbak Amel. Ya. Karena waktu itu harga ikan lele turun gitu. Terus kita sama anggota berdiskusi gimana sih kita mendirikan kelompok Poklasar aja, bikin olahan, barangkali nanti bisa laku di pasaran dan digemari oleh masyarakat sekitar gitu. Oke. Itu berarti di tahun 2013 ya Bu ya sudah mulai terjun ke Poklasarnya? Iya Mbak Amel. Oke, di awal ini kan Ibu produknya ini hanya abon lele aja nih Bu. Nah, kalau sekarang ini produknya ada apa aja Bu? Iya. Alhamdulillah sekarang produknya sudah banyak Mbak Amel. Ya. Kurang lebih ada 10 varian ya. Nah, 10 varian Ada apa aja Bu? abon, ya ada abon ikan lele, abon ikan patin, abon ikan tuna. Turunnya dari abon tadi kita bikin sompia abon ikan. Ini. Wah, ini produknya ya Terus, Bu ya? ya, terus ini turunannya lagi ini kita bikin Vistar. Ini biasanya isinya selenana, sekarang Ya. kita isi dengan abon ikan. Dan ada juga ini crispy kulit ikan patin. Ini yang paling digemari oleh konsumen semua. Oke, Bu, ngomong-ngomong soal nastar nih Bu, ini kan momennya pas banget nih Bu, Ramadan gitu Bu. Apa sih Bu yang terfikirkan oleh Ibu sampai akhirnya membuat produk ini gitu? Karena momennya Ramadan dan sebentar lagi Lebaran, ibu-ibu kan pasti butuh kue untuk disuguhkan tamu sebagai pendamping minuman. Jadi produk saya tambahin, alangkah baiknya saya membuat untuk Vistar. Iya. Jadi inovasi baru ya Bu ya, nastar Ya, tapi inovasi isiannya baru. abon gitu. Iya betul Mbak Amel. Ya. Nah Bu, dari semua produk Ibu yang sudah ada nih Bu, pembeli paling jauh dari mana sih Bu? Paling jauh di luar negeri Mbak Amel, tapi sistemnya masih just tip. Oke. Selain itu ada daerah lain lagi nggak Bu selain di luar negeri? Mungkin di Indonesia Bu yang Di paling Bali, jauh gimana? Jakarta, masih itu sekitaran. Berarti masih sekitaran Jakarta, Bali gitu ya Bu ya? Ya, Tapi ya, emang Mbak. produknya cukup banyak dikenal masyarakat berarti ya Bu, karena memang sudah sampai luar negeri gitu, meskipun sistemnya Ya, masih just tip. ya kiranya gitu Mbak Amel. Iya. Wah, cukup menarik ya Bu. Ternyata produk olahan ikan ini bisa menembus pasar internasional juga selain di Indonesia sendiri banyak peminatnya. Nah Bu, yang namanya berusaha ini kan pasti membutuhkan modal nih Bu. Di awal merintis Poklasar ini, modal awal untuk membuat produknya ini berapa sih Bu? Untuk modal awal membuat olahan ini kurang lebih 10 juta Mbak Amel. Oke. Nah, Itu kita ya.
Ya, kita kan tiap hari, tiap 1 bulan sekali pertemuan untuk anggota, karena masukkan tiap satu orang 100.000. Jadi kalau anggotanya 20 berarti kan punya kas 202 Ya. juta kan gitu. Dengan berjalannya waktu, uang ini tadi kita putar untuk simpan pinjam anggota kan gitu. Setelah simpan pinjam anggota, putarannya kan lama ya Mbak Amel ya, kalau untuk anggota aja. Terus kita berunding dengan anggota, alangkah baiknya kita mencoba untuk memproduksi hasil dari perikanan kita aja ya. Terus begitu akhirnya kami putuskan bersama anggota mulai memproduksi hasil dari olahan ikan tadi. Oke, berarti dari modal awal 10 juta, ini balik modalnya berapa Ya, lama, Bu? kurang lebih 1 atau 2 bulan Mbak Mel. Itu baru di awal ya, Bu ya. Terus Ya, di eh, awal. gimana sih Bu awal membangun sistem produksinya sampai sekarang tuh bisa stabil? Kadang kan yang namanya usaha kan sering naik turun tuh Bu. Biar stabil tuh gimana? Apakah dengan sistem Ibu menyiasatinya dengan sistem simpan pinjam dengan kelompok Ibu atau bagaimana Bu? Ya, kita harus tetap menjaga keutuhan kelompok, saling menghargai satu sama lain, juga apa itu biar produk ini tetap bagus diterima oleh konsumen, harus menjaga rasa dan kualitas produk. Oke, berarti selain menjaga kebersamaan ya Bu, istilahnya biar solid timnya itu juga rasa itu juga Ya, dipertahankan gitu. Nah Bu, kalau ngomong-ngomong soal anggota nih Bu, ya sekarang gitu jumlah Mbak Mel. karyawan sendiri ada berapa Bu? Jumlah karyawan kurang lebih 4 orang, itu yang rutin Mbak Amel. Ada yang karyawan lepas kalau pas pesanan banyak, karena ibu-ibu sekitar itu tadi belum punya aktivitas yang tetap. Oke. Nah, kalau biasanya nih Bu, kan ini Bu tadi menyampaikan bahwa pesanannya banyak. Nah, biasanya pesanan banyak itu di momen apa sih Bu? Apakah seperti ini di puasa dan nanti menjelang Lebaran itu pesanan pasti melonjak naik dan banyak permintaan, atau pas hari-hari besar atau ada momen-momen tertentu Bu? Ya, salah satunya pas momen hari bulan Ramadan ini Mbak Amel, Ya. itu pesanan pasti melonjak besar. Terus hari-hari tertentu ada event-event mengikuti bazar-bazar, terus ada momen ada pernikahan, ada ulang tahun itu. Oh gitu. Berarti Ibu nggak hanya berusaha di produk olahan ikan seperti abon, crispy patin, tapi juga buka catering juga ya Bu ya? Dia Mbak Amel buka catering Oh, wow. untuk apa namanya, catering jajanan kota. Jadi hasil dari olahan ikan tadi saya pasarkan, saya tawarkan ke konsumen. Ibu, ini biasanya kalau roti kan isinya ayam ya, coba saya tawarkan untuk ini isinya diganti abon, gimana ya, dicoba gitu. Saya tawarkan gitu, alhamdulillah konsumen banyak yang mau. Oke. Nah Bu, kenapa sih Bu Ibu memilih produk tersebut Bu? Kenapa harus ikan gitu Bu? Kenapa harus ikan? Hmm. Kenapa diolahnya menjadi abon, tidak diolah menjadi yang lain gitu Bu? Karena untuk olahan ikan tadi bahan baku di sekitar masih melimpah Mbak Amel. Ya. Sebetulnya bukan hanya tidak abon aja yang kami olah, ada beberapa varian, ada 10 varian produk dari perikanan. Ada kerupuk juga berarti ya Bu ya? Kerupuk ikan gitu. Saya ndak bikin kerupuk ikan tapi crispy kulit Oh, crispy patennya kulit Mbak Amel. patinnya. Iya, Jadi semuanya bisa dimanfaatkan ya Bu ya, dari kulitnya, dagingnya, ya bahkan mungkin dagingnya, durinya juga iya. bisa dimanfaatkan ya Bu ya. Durinya bisa dimanfaatkan bikin tepung Mbak Amel.
Oh, Ibu produksi tepungnya juga, Bu? Enggak produksi, tapi ada yang ngambil gitu, dibikin tepung kepala sama duri. Oke, berarti memang ikan ini zero waste ya Bu ya. Jadi dari kepala, daging, kulit, bahkan tulangnya pun bisa diproduksi, dan ini pastinya harganya juga bisa menambah nilai jual juga gitu. Nah, Bu, ngomong-ngomong soal modal, nah dari waktu Ibu memulai usaha dan dari sampai ada yang beli itu balik modalnya berapa lama, Bu? Kurang lebih 1-2 bulan, Mbak Amel. Oke, untuk itu yang langkah awal 10 modal dari 10 juta tadi ya, Bu ya? 10 juta, ya. Oke, ya kan yang namanya berbisnis itu kan pasti selalu meningkat ya Bu ya, meskipun ada naik turunnya. Nah, kalau untuk saat ini sendiri Bu, modal yang Ibu keluarkan untuk memproduksi dari bahan mentah sampai bahan jadi itu memerlukan modal berapa, Bu? Untuk saat ini modal yang kami butuhkan kurang lebih 200 juta, Mbak Amel. Wah, cukup banyak ya Bu ya. Karena produknya bertambah banyak, pesanannya juga banyak, sudah dipercaya oleh masyarakat. Ya, 200 juta itu balik modalnya berapa lama, Bu? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun, tapi udah bisa balik modal juga, hasilnya lumayan dan permintaannya berarti cukup banyak banget ya Bu. Nah, ya alhamdulillah Mbak Amel. Alhamdulillah Bu, laris terus ya Bu ya. Amin. Nah Bu, kalau untuk ini Bu, ada nggak sih Bu bantuan dari KKP yang udah pernah didapat gitu Bu di Poklasar Sumber Anugerah, entah produknya itu packagingnya dibikin menarik atau gimana gitu Bu? Ada Mbak Amel, untuk bantuan dari KKP ini crispy kulit ikan patin Mbak Amel. Ini tahun 2019 saya masuk di UKM Tenan, difasilitasi kemasan sama perizinan SKP. Oke, berarti izinnya dan, ya Bu? Dengan mendapatkan perizinan SKP dan kemasannya bagus, produk saya bisa masuk ke retail modern, terus pasarnya lebih luas, bisa keluar kota, keluar provinsi, itu Mbak Amel. Oke, berarti cukup membantu juga ya Bu ya dengan adanya bantuan ini gitu. Nah Bu, saya pengen tahu nih Bu, Ibu kan tadi kan menyebutkan ada 10 varian olahan ikan. Nah, dalam satu bulan Ibu bisa memproduksi berapa produksi Bu? Apakah semuanya dalam sebulan ini 10 varian ini ada selalu diproduksi gitu, apa tergantung permintaan Bu? Iya, 10 varian itu dalam 1 bulan bisa berproduksi Mbak Amel. Bahkan bisa lebih dari itu. Lebih dari 10 varian berarti ya Bu ya? Tergantung permintaan juga ya? Iya, tergantung permintaan. Kalau pasar rame dia bisa lebih. Nah Bu, Ibu kan udah berjalan 10 tahun untuk produk olahan ini Bu. Nah, strategi pemasarannya seperti apa sih Bu? Apakah Ibu menjualnya melalui offline, atau dijualnya secara online, atau melalui sistem reseller, atau tiga-tiganya ini Ibu menggunakan semua strategi pemasaran ini Bu? Untuk strategi pemasaran tiga-tiganya saya pakai Mbak Amel, baik offline, online maupun reseller. Saya pakai semua. Nah, kalau omsetnya sendiri gimana Bu dari ketiga strategi pemasaran ini Bu? Omsetnya yang paling banter itu online Mbak Amel, karena kan bisa keluar negeri meskipun masih just tip ya. Iya. Dan banyak masyarakat di Indonesia juga di luar-luar daerah, luar-luar pulau yang bisa mengakses itu semua ya Bu, kalau misalkan online gitu ya? Iya, online. Iya. Oke. Kalau omset sendiri sebulan nyentuh berapa Bu? Kurang lebih 17 sampai 20 juta Mbak Amel. Wow. Tapi kalau momen Ramadan ini bisa bertambah 10 kali lipat, ada 100 juta.
Karena momennya pas momen Ramadan, semua orang pasti butuh makanan untuk parcel, untuk hampers gitu. Oke. Bu, ada nggak sih Bu tantangan atau kesulitan yang pernah dihadapin Ibu ketika membangun Purlasar atau ketika merintis usaha ini? Ya pasti ada Mbak Amel. Yang paling besar itu pada waktu COVID Mbak Amel. Itu untuk penjualan turun drastis. Tapi meskipun begitu kami berusaha biar olahan ini tetap berjalan. Jadi kemasan saya turunkan, volumenya biasanya yang 100 gram, saya isi 50 gram, 30 gram. Tapi masuk ke kelontong-kelontong kecil itu Mbak Amel. Pokoknya biar produk ini tetap bisa jalan gitu aja. Oh itu jadi triknya Bu Masrurah nih biar tetap produksi, biar tetap dapat penghasilan. Jadi volume produknya ini diturunkan dan bisa masuk ke warung kelontong gitu ya Bu ya. Ya. Oke. Tapi kalau rasa dan kualitas tapi ini pasti masih tetap kita pertahankan Mbak Amel. Oke, berarti tetap rasa kualitas dijaga berarti ya Bu ya. Nah itu tadi kisah Bu Masrurah dalam merintis Poklasar Sumber Anugrah sampai sekarang nih. Jadi mungkin Minamania bisa mencontoh dan terinspirasi dari kisah suksesnya Bu Masrurah. Nah, dari Minamania ini juga banyak pertanyaan nih Bu tentang gimana sih caranya membangun Poklasar. Apakah itu ada izin dan segala macamnya. Nah, Minamania jangan lupa dicatat ya karena ini poin-poin pentingnya bisa membantu kalian untuk berbisnis nih. Nah, Bu saya pengen tanya nih Bu, apa sih Bu yang perlu diutamakan dalam membangun Poklasar? Yang diutamakan harus menjaga kekompakan anggota, harus menjaga satu sama lain, keutuhan dari anggota tadi, dan untuk menseragamkan produk olahan anggota. Oke, berarti memang harus komitmen ya Bu ya, harus berkomitmen dan kompak ya Bu ya. Iya, Mbak. Kompak dulu dengan anggotanya. Nah Bu, kalau untuk memilih komoditas olahan ada tipsnya nggak sih Bu? Apakah mungkin misalnya nih abon gurame atau abon patin atau abon tuna, nah itu ada kualifikasinya tersendiri nggak Bu? Misalkan tunanya harus berapa kilo untuk diproduksi, dengan kondisinya yang seperti apa gitu Bu? Ya kita menyesuaikan budidaya sekitar aja Mbak Mel. Ya. Yang paling kita utamakan pasar menerima, harga juga terjangkau gitu. Oke. Nah kalau untuk bahan baku sendiri ada tips untuk memilihnya nggak sih Bu? Ada sih, harus kita mengolah olahan ikan harus yang fresh, ikannya juga harus yang fresh, kulitnya juga harus yang fresh, karena kita sudah bermitra dengan budidaya air tawar juga untuk rumah filetan yang ada di Tulungagung. Jadi kita memilih bahan meminta yang fresh itu Mbak Amel. Jadi udah ada kerjasama ya Bu ya? Ya. Bu tinggal mengolah aja. Oke, nah kalau untuk membangun produksi yang stabil tuh gimana caranya sih Bu? Selain menjaga kekompakan gitu Bu, apakah niat utama dulu nih yang perlu dibangun biar produk yang dibikin ini bisa berjalan terus gitu Bu? Ya kita harus mempunyai niat dan tekad yang kuat, menjalin silaturahmi antara baik relasi maupun teman budidaya, menciptakan produk dan inovasi-inovasi yang baru. Oke, jadi mengikuti perkembangan juga ya Bu ya? Ya, Bu yang namanya berwirausaha ini kan pasti membutuhkan manajemen keuangan nih Bu. Nah, gimana sih Bu manajemen keuangan yang praktis, efisien, dan simple? Dan ini merupakan pertanyaan dari @zia-jia. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Minamania nih Bu.
Gini Mbak Amel, awalnya dulu itu manajemen saya campur ya antara uang hasil kelompok sama pribadi. Ya. Jadi tidak tahu ini untuk usaha perikanan ini ada hasilnya apa enggak ya gitu. Jadi saya bingung untuk milah-milah. Akhirnya saya pilah untuk uang pribadi sama untuk uang kelompok hasil penjualan. Ternyata setelah saya pisahkan, oh ternyata untuk mengolah hasil perikanan ini ada hasilnya dan hasilnya bagus sekali itu. Jadi saya pilih antara uang pribadi sama uang pengolahan, uang usaha. Oke. Jadi memisahkan ya Bu antara ya uang pribadi berapa, uang pemasukan dari usaha berapa. Jadi itu tetap dibikin pembukuannya biar ini ya Bu ya, biar tahu nih pengeluarannya berapa gitu ya Bu. Iya, betul Mbak Amel. Oke, nah Ibu tadi kan menyampaikan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan ini kan ada 3, ada offline, online, dan reseller. Nah kalau masing-masing keuntungan dari strategi pemasarannya ini gimana Bu? Tadi kan Ibu menyampaikan bahwa yang paling tinggi di online. Nah, gimana dengan yang offline dan sistem reseller Bu? Kalau yang offline itu kita kan bisa menjual, menawarkan produk dengan langsung ke konsumen, bisa tatap muka langsung. Tapi itu kalau offline di acara-acara tertentu kan, untuk acara bazar, untuk acara event-event lain gitu. Kalau untuk sistem reseller itu kita bisa reseller ngambil produk ke kita ke Sumber Anugerah nih. Ya. Untuk pengambilan pertama, pengambilan pertama ini uang masih dititirkan dulu, tidak boleh diambil. Nanti dia ngambil lagi ke pengambilan yang kedua, baru pengambilan yang pertama baru dibayar. Itu kalau reseller Mbak Amel. Jadi beda ini ya Bu ya, strateginya juga berbeda gitu. Ya Bu, mungkin bisa diceritain nih Bu, gimana sih Bu strategi pemasaran yang baik terutama untuk para Minamania yang baru mau memulai merintis Poklasar ini Bu? Ya niat yang kuat tadi Mbak Amel. Ya niat dan untuk menjaga kekompakan anggota tadi. Oke. Nah, ada tipsnya nggak sih Bu? Menciptakan produk-produk dan inovasi yang lain. Oke, jadi inovasi, niat, dan tekad itu harus tertanam dulu untuk melakukan strategi pemasarannya. Nah Bu, kadang kan untuk memulai usaha ini kan ide ini udah ada nih Bu, tapi kadang masih takut untuk memulai dan pasti kan banyak pemikirannya gimana ya nanti kalau nggak laku gitu. Nah mungkin Ibu bisa ngasih tips nggak sih Bu, gimana pemasaran produk nih biar bisa laku atau mungkin bisa banyak dikenal orang gitu? Ya itu tadi kita harus mempunyai niat yang optimis. Yang kedua kita harus yakin bahwa produk kita ini laku dan diterima di masyarakat. Jadi jangan takut untuk memulai membentuk kelompok pengolahan ikan. Oke, berarti tetap promosi itu terus dilakukan juga ya berarti ya Bu ya? Ya betul Mbak Mel. Promosi, niat, terus juga jangan takut untuk berkembang atau maju. Jangan takut gagal berarti ya Bu ya? Ya. Yang penting yakin. Ya, Bu, di Tulungagung ya Bu ya, itu kan pasti banyak sekali produk olahan ikan, terutama abon gitu Bu. Nah, gimana sih Bu strategi Ibu untuk bersaing di pasaran dengan produk yang sudah ada gitu? Ibu kan ada 10 varian. Nah, gimana caranya Ibu itu bisa bersaing dengan produk yang lainnya gitu? Ya, meskipun produk UKM kita banyak yang sama ya Mbak Amel ya. Ya, kita tetap saling menjaga silaturahim dengan relasi dan menjaga kualitas tadi, rasa dan kualitas tetap kita pertahankan. Dan juga kemasan kita harus lebih beda dari yang lain.
Oke. Nah, jadi biar punya ciri khas ya Bu ya dari packagingnya tersendiri. Iya, gitu Ya. Mbak Amel. Nah Bu, Biar ada ngomong-ngomong soal bedanya packaging. dari produk-produk lain. Ya, ngomong-ngomong soal packaging nih Bu, gimana sih Bu tips untuk packaging supaya daya tahan produk ini bisa masih tahan lama atau bisa fresh ketika dikonsumsi sama konsumen. Terutama kan Ibu kan konsumennya itu kebanyakan dari luar negeri meskipun jasa menggunakan just tip gitu Bu. Kadang kan kalau keripik nih kan rentan banget Ibu hancur atau gimana gitu. Gimana Bu? Dari Ibu ada tips nggak? Nah, iya, artinya kita harus memilih desain yang bagus dan baik dari segi desain tadi juga aluminium foilnya yang nomor 1 itu Mbak Amel. Oke, berarti ada ketahanan yang tersendiri gitu ya Bu ya? Ya. Kalau desain produk sendiri ada tips untuk memilihnya nggak sih Bu? Kan kadang ide kan bermacam-macam ya Bu ya. Wah, yang ini cuma pakai stiker, yang ini ada packagingnya sendiri, yang ini pakai box gitu. Nah dari Ibu sendiri tuh gimana Bu? Ada tips nggak untuk memilih produk, desain produknya? Ya, untuk memilih desain produk harus bisa ini ibaratnya contohnya crispy kulit ikan paten itu harus menampilkan apa informasi nilai gizi, ada kelebihan dari produk ini tadi apa harus dicantumkan biar konsumen tadi mengerti gitu. Berarti informasi apa yang ada harus tertuang semuanya di packagingnya ya Bu ya? Ya, Nah, Pak Mel. itu dia Minamania tips-tips dari Bu Masruroh dalam membangun Poklasar. Tapi dalam membangun Poklasar ini ternyata nggak hanya membutuhkan nggak hanya berkutat di produksi ataupun di pemasaran aja, tetapi terdapat juga aspek legalitas yang harus diurus untuk membuka akses pasar dan permodalan yang lebih luas lagi. Nah, beberapa jenis perizinan yang umum dimiliki oleh Poklasar antara lain itu nomor induk berusaha atau NIB dan juga sertifikat produk industri rumah tangga atau PIRT. Nah, Bu Masruroh, saya pengen tahu nih Bu, untuk Bu Masruroh sendiri izin usahanya yang sudah ada nih apa aja Bu? Izin usahanya NIB, PIRT, halal, SKP sama hak paten Mbak Amel. Ada 5 berarti ya Bu ya? NIB, Ya, ada 5. SKP, PIRT, halal, dan hak paten. halal, SKP paten. Ya. Nah, mungkin boleh diceritain nih Bu, butuh berapa bulan Bu atau mungkin butuh memakan waktu berapa lama untuk mendapatkan masing-masing izin tersebut? Kalau untuk perizinan NIB 1 hari langsung jadi Mbak Amel. Wah, prosesnya cepat berarti ya Bu? Ya cepat Pak, kita datang ke perizinan langsung dilayani oleh petugas, itu mungkin ya 1-2 jam selesai. Kalau PIRT agak lama, mungkin kurang lebih 1 bulan. Kenapa lama? Karena di PIRT itu apa sih yang dicantumkan, untuk kemasannya pakai kemasan apa, aluminium foil atau pakai karton atau masih pakai standing pot, itu juga isi yang di dalamnya produk tadi volumenya ada berapa gram gitu Mbak. Jadi agak lama. Kalau untuk halal sendiri gimana Bu? Apakah harus ada tes rasa dan segala macam, cek uji lab dan segala macam gitu Bu? Kalau untuk halal lebih ribet lagi untuk bahan baku. Ini apa itu sudah untuk bahan baku halal sudah dihalalkan apa belum itu lebih rumit Mbak Amel. Kalau bahan bakunya ada yang belum dimasuk ke halal, jadi proses untuk perizinan halal ini tidak diloloskan, jadi harus mengulang bahan bakunya harus yang sudah halal. Oke. Tapi dengar-dengar untuk sertifikat SKP itu juga cukup lama ya Bu ya? Sertifikat halal. Untuk SKP Bu? Untuk SKP kurang lebih 2 tahun Mbak Amel. Cukup lama banget. Itu apa aja sih? Karena kenapa 2 tahun? Ya, harus merenovasi untuk tempat produksi yang bahan baku
bahan baku masuk harus pintu sendiri, untuk tempat penyimpanan, untuk tempat produksi, juga untuk setelah produksi packing, setelah packing showroom yang mau produk yang sudah jadi ini mau dibawa dikirim ke konsumen. Jadi harus mengikuti alur dan prosedur dari SKP tadi. Jadi perizinannya agak lama. Oke. Dan semua perizinan ini kan difasilitasi dari dinas terkait. Kalau PIRT dari dinas setempat, ya kalau untuk kemasan-kemasan dapat bantuan dari provinsi, terus kalau SKP itu dapat bantuan dari kementerian, dan semua perizinan ini tadi dibantu dan didampingi oleh penyuluh. Sampai perizinan keluar, mulai dari awal sampai perizinan keluar didampingi. Ya, berarti memang peran penyuluh perikanan ini sangat berperan penting ya Bu ya, dengan kesuksesan dari Paulasar yang dibinanya gitu. Nah, kalau peran penyuluh dalam pengurusan izin ini selain mengurus dari awal sampai akhir, ada lagi nggak sih Bu? Ya, pembinaan untuk kelompok itu kan tiap bulan mengadakan musyawarah, jadi untuk penyuluh itu mendampingi, membina gimana biar kelompok ini tetap berjalan lancar dan usahanya bertambah maju, dikenal dengan masyarakat luas. Jadi tip-tip dari penyuluh tadi selalu mendampingi para anggotanya. Oke, nah itu dia Minamania. Nah, Minamania yang pengen tanya langsung bisa langsung komen di kolom yang udah ada tersedia di live Instagram ya Minamania, entah itu terkait dengan kiat-kiat bisnisnya seperti apa atau proses pembuatannya seperti apa. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Sebenarnya keuntungan apa sih Bu yang didapat setelah mengurus izin dari mulai PIRT, NIB, halal, SKP dan juga hak paten itu tadi Bu? Gimana Mbak Amel? Ya, keuntungannya apa sih Bu yang setelah didapat dari mengurus izin gitu Bu? Apakah dari produknya Ibu yang dulunya belum banyak dikenal orang karena packagingnya masih terlihat biasa, terus juga belum ada PIRT-nya, makanya banyak yang kurang percaya dengan produk Ibu. Tapi setelah mengurus sertifikat tersebut, NIB dan juga PIRT ini, hasilnya malah banyak yang dikenal dan para konsumen ini percaya untuk membeli produk Ibu. Ada nggak sih Bu keuntungannya? Ya Mbak Mel, mohon maaf ya, di sini agak gangguan, hujan terus. Ya. Untuk perizinan tadi otomatis pemasaran kita lebih luas Mbak Amel, dan kemasan juga lebih bagus, dan bisa itu tadi kan bisa kirim ekspor meskipun masih just tip, bisa kirim ke Malaysia, bisa kirim ke Taiwan, ke Hong Kong, itu kelebihan. Dan karena izinnya sudah lengkap itu tadi Mbak. Berarti sudah banyak yang percaya dengan rasa dari olahannya dari sumber anugerah dan juga banyak peminatnya ya Bu ya. Nah Bu, saya pengen tahu nih Bu, kalau sekali produksi ini membutuhkan bahan baku berapa kilo Bu? Halo? Ada gangguan Mbak Amel? Suara saya terdengar jelas Ibu? Halo? Ya, halo. Ya, suara saya terdengar jelas Ibu? Ya, halo. Halo Mbak Amel. Iya, halo Ibu. Suara saya terdengar dengan jelas? Tidak jelas Mbak Amel. Baik. Oke Bu,
Halo Bu, sekarang Ya, sudah halo. terdengar jelas? Ya, lumayan, lumayan Mbak Amel. Oke. Bu, saya pengen tahu Bu, sekali produksi, Ibu ini membutuhkan berapa kilo bahan baku Bu? Untuk Halo? Oke. Nah, Minamania yang pengen bertanya bisa langsung chat di kolom komentar. Jadi tadi memang untuk berproduksi atau membangun bisnis ini kuncinya adalah niat, konsisten dan juga tekad. Dan jangan malu untuk melakukan atau melangkah untuk melakukan bisnis yang sudah ada gitu. Jadi misalkan Minamania punya ide bisnis, ya udah tinggal lakuin aja gitu. Jadi jangan takut untuk gagal. Kuncinya sih itu dari Bu Masruro. Nah, Minamania yang pengen bertanya langsung ke Bu Masruro juga bisa nanti di akhir sesi tim ruang konseling akan memberikan nomor yang bisa dihubungin ke Bu Masruro biar Minamania yang pengen atau tertarik untuk membangun Polasar atau membangun Polasar atau juga membeli produknya pun juga bisa. Nah, mungkin Minamania yang pengen memberikan masukan, kita juga menampung nih kira-kira di episode selanjutnya apa ya yang pengen dibahas di ruang konseling ini gitu. Apakah nanti di bidang penangkapan, budidaya, mungkin olahan nih atau di olahan yang lainnya atau seperti apa, langsung chat di kolom komentarnya. Ini masih belum bisa tersambung dengan Bu Masruro? Halo? Sepertinya terputus. Nah, Minamania kalau mau mengetahui informasi terkait dengan kelautan dan perikanan juga jangan lupa untuk selalu pantengin Instagramnya @puslatlukp dan juga konten-konten di YouTube-nya Konseling Perikanan, karena di platform Instagram juga YouTube Konseling Perikanan ini cukup banyak informasi yang menarik. Ya, satu lagi Minamania bahwa untuk perizinan usaha ini sangat penting ya dalam memulai bisnis, karena selain mempermudah akses pasar, akses modal juga itu sangat berpengaruh. Jadi siapapun yang pengen membangun usaha atau memulai bisnis jangan lupa untuk melakukan perizinan usaha terlebih dahulu dan memperkenalkan produknya melalui promosi itu tadi. Dan selain akses permodalan dan juga akses pasar, produk kalian yang sudah berizin ini bisa makin dikenal masyarakat, makin dikenal kalangan luas. Kalau mau ekspor pun juga harus memiliki SKP terlebih dahulu atau sertifikat yang telah disampaikan Bu Masruro tadi. Jadi istilahnya untuk produk ini bisa semakin bonafit ya, punya nilai jual lebih gitu. Jadi misalkan pun belum bisa ekspor melalui sistem yang melalui regulasi yang secara jelas, tetapi juga bisa melakukan jasa titip dulu atau jasa. Jadi misalkan nih teman-teman dari Minamania yang ada di luar negeri pulang ke Indonesia pengen ngerasain nih produk-produk olahan ikan, tapi di luar negeri nggak ada, bisa tuh just tip gitu. Jadi kan lumayan bisa promosi sampai luar negeri. Gitu Minamania. Dan sekarang kan sistemnya sistem digital, jadi semuanya bisa melakukan penjualan melalui online gitu. Nah, kira-kira Minamania udah punya usaha apa nih? Kira-kira bisa nih langsung coba tulis di kolom di bawah ini. Kira-kira apa nih yang udah dipunya nih, usaha olahan apa aja gitu. Oke, sambil nunggu Bu Masruro gabung lagi, mungkin ada nggak Minamania yang pengen disampaikan gitu? Atau mungkin bisa tulis di kolom komentar, kira-kira besok
episode selanjutnya mau bahas budidaya atau terkait dengan pakan atau tentang penangkapan ikan atau pengolahan lagi nih kira-kira? Masih belum bisa tersambung dengan Bu Masruroh? Oke. Oke. Ya. Saya Amalia Ratri pengen tahu deh teman-teman ini atau Minamania nih setelah melihat konten-konten di @puslatlucap ini ada ini nggak sih, ada masukan nggak sih kira-kira konten apa aja yang bisa dieksplor lagi nih, kira-kira yang pengen ditampilkan apa aja nih? Oke. Halo Mbak Amel, Halo, mohon Ibu. maaf. Ya listriknya mati, mohon maaf. Oke, enggak apa-apa Bu. Kita lanjut ya Bu ya. Ya. Oke. Tadi juga sudah ngobrol dengan Minamania nih Bu. Kira-kira ada nggak yang merasa kesulitan gitu ketika berproduksi gitu? Nah Bu, saya pengen tahu Bu. Kita melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya ya Bu ya. Keuntungan join dari Poklasar ini apa sih Bu? Ya. Keuntungan join dari Poklasar karena di sini bahan baku kan masih tersedia banyak kan gitu. Oke. Ya. Selain itu ada lagi nggak Bu? Untuk apa itu bisa reseller produk dari Poklasar. Oke, berarti yang belum punya usaha bisa join ya Bu ya ke Sumber Anugrah untuk memasarkan produknya juga, selain sistemnya bagi hasil juga berarti ya Bu ya? Iya Mbak Amel, bagi hasil. Nah Bu, kalau sekali produksi nih Bu, Ibu biasanya membutuhkan berapa sih Bu? Berapa kilo bahan baku? Kalau untuk abon tuna kami membutuhkan 40 kilo ikan segar. 40 kilo ikan segar itu jadi 12 kilo Mbak Amel. Jadinya yang di packing. Jadi 12 kilo ikan, 12 kilo abon. Ya. Kalau ikan patin itu sama 40 kilo. Kalau ikan lele kami memproduksi cuma 20 kilo sekali produksi. Itu jadinya berapa piece Bu atau berapa ini Bu? Berapa produk kemasan gitu Bu? Ikan lele jadi 70 piece untuk kemasan 100 graman Mbak Amel. Kalau untuk produksi ikan paten, abon paten bisa 150 piece satu kali produksi. Dan untuk abon tuna jadinya agak lebih banyak, bisa jadi 180 sampai 200 piece. Karena untuk abon ikan paten kadar airnya kan lebih sedikit, jadi hasil produksinya lebih banyak. Oke, berarti dari teksturnya juga berbeda ya Bu ya? Ya, ikannya lebih besar, teksturnya lebih bagus, lebih bisa menyerap. Oke, berarti dari ikan lele, terus gurame dan juga patin ini yang paling banyak seratnya tuh yang apa Bu? Yang paling banyak seratnya ikan lele Mbak Amel. Oke. Ikan lele itu seratnya mirip dengan abon daging. Jadi produksinya semakin banyak ya Bu ya dari hasil yang hasil mentahnya gitu. Bu, ini ada pertanyaan dari @bamsuta. Dia menanyakan apa itu SKP. SKP itu sebenarnya apa ya Bu? SKP adalah syarat kelayakan berproduksi. Jadi kita berproduksi yang bagus itu harus mengikuti standar SOP-nya tadi. Syarat kelayakan berproduksi. Oke, ya Bu, saya nambahin sedikit ya Bu ya. Ternyata apa dari yang sudah disampaikan Ibu ini untuk
produk ini harus memiliki syarat kelayakan produksi. Nah, SKP itu juga merupakan sertifikat yang diberikan kepada unit pengolahan ikan atau UPI yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik atau GMP (Good Manufacturing Practice) dan memenuhi persyaratan prosedur operasi sanitasi standar atau Standard Sanitation Operating Procedure atau SOP seperti yang sudah disampaikan Bu Masruroh tadi gitu. Sudah terjawab ya Mbak Suta pertanyaannya. Mungkin Minamani ada yang pengen bertanya lagi nih, apa mungkin dari packaging yang bagus itu seperti apa gitu, apalagi dari yang pemula dulu gitu. Mungkin Bu, Ibu bisa menyampaikan Ibu pesan atau apa ya, tips ya Bu ya jatuhnya yang kepada Minamania yang baru memulai usaha atau membentuk Polasar. Kira-kira ada nggak sih Bu pesan yang pengen disampaikan gitu Bu? Tips mana yang memulai usaha, kita harus berusaha, harus tetap komitmen dalam berusaha dan tetap semangat, niat dan tekadnya harus kuat. Oke. Jadi itu Minamania, pesannya adalah siapapun yang pengen memulai usaha harus memiliki tekad dan niat yang kuat. Nah Bu, ngomong-ngomong soal packaging produk nih Bu, sebenarnya kalau untuk kita yang baru pengen memulai usaha baru ini, apa sih Bu yang harus kita lakukan gitu Bu? Kadang kan untuk memilih desainnya kan kadang ada yang sama gitu Bu dengan produk-produk yang lain. Nah ada nggak sih Bu tipsnya Bu? Ya, kita harus memilih packaging dan desain yang bagus dari produk yang lain. Kita harus menampilkan, oh ini produk saya harus tampil beda dengan produk-produk yang lain. Oke, jadi ini ya Bu ya, amati, tiru, modifikasi itu diterapkan dalam proses berbisnis juga ya Bu ya? Iya. Oke. Iya Mbak Mel. Nah Bu, kira-kira kalau dalam 1 tahun sendiri Bu, tadi kan Ibu menyampaikan bahwa dalam 1 bulan itu omsetnya mencapai 12 sampai 20 juta ya Bu ya? Ya. Nah itu kalau dalam waktu 1 tahun membutuhkan modal berapa nih Bu? Dan berapa nih penghasilan yang didapetin Bu? Kalau dalam 1 tahun omsetnya 20 juta untuk per bulan, 200 kurang lebih 250 sampai 300 juta Mbak Ana. Itu omset sendiri ya Bu ya? Ya, omsetnya. Oke. Apa sih Bu yang Ibu rasakan setelah dulunya sebagai Pokdakan sampai sekarang membentuk Polasar juga, dan sekarang produksinya bertahan cukup besar sampai 10 tahun dan omsetnya cukup besar juga. Apa sih Bu manfaat yang Ibu dapetin gitu Bu? Ya, manfaat yang kami dapat, kita bisa mengolah ikan, kita bisa mengolah dan dipercaya oleh konsumen bahwa olahan kita ini layak dipasarkan untuk ke luar provinsi, untuk ke bisa ekspor meskipun masih sistemnya just-tip. Jadi keuntungannya apa ya? Kita senang bisa melayani konsumen dengan baik gitu. Dan kita bisa mengolah hasil dari perikanan tadi. Iya. Nah Bu, ternyata kita tuh ngobrol udah hampir 1 jam nih Bu. Sampai juga kita di penghujung acara. Kita sudah membahas serba-serbi membangun Poklasar bersama Bu Masruroh dari Poklasar Sumber Anugrah. Harapannya dari ruang konseling kali ini kita bisa membuat Minamania untuk semakin yakin dan mantap untuk berbisnis melalui Poklasar. Karena pada dasarnya pembentukan Poklasar ini syaratnya cukup mudah dan bisa mendapatkan pendampingan langsung dari penyuluh perikanan. Jadi tunggu kapan lagi nih Minamania kalau nggak dimulai dari sekarang. Baik, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Masruroh bisa menjawab pertanyaan para Minamania semuanya. Kalau Minamania pengen berkomunikasi lebih lanjut dengan Bu Masruroh, mau itu tanya jawab interaktif atau mau langsung membeli produknya, bisa langsung diorder kemana Bu?
Nah, monggo Minamania pesen produk sumber anugerah baik WA maupun telepon di IG atau di Shopee di sumber anugerah. Macam-macam produknya banyak, harganya murah meriah, pasti itu dia dijamin. Produknya murah, enak, berkualitas ya Bu ya? Ya. Nah, untuk Minamania yang pengen membeli produk Polasar sumber anugerah bisa melalui Shopee di akun Milos Bakery dengan ejaan MILOSTBAKERY atau Instagram di akun @milosbakery @milostbakery ataupun Minamania ingin yang berkomunikasi dengan Bu Masrurah langsung dan order melalui WhatsApp pun juga bisa melalui nomor 0821 43 47 95 91. Nah, untuk di akun Shopee-nya nanti bisa kalian order di MILOSTBAKERY atau di akun Instagram @milostbakery atau di nomor WhatsApp 0821 43 47 95 91. Nah, buat Minamania yang belum sempat menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir, tayangan ini bisa kalian akses atau dilihat kembali di YouTube Konseling Perikanan. Jangan lupa untuk stay tune terus agenda Konseling Perikanan Puslatlu KP. Terima kasih untuk Minamania yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Nantikan ruang konseling selanjutnya. Saya Amalia Ratri dan Masrurah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tunggu pesanannya Minamania. Terima kasih Mbak Amel. Sama-sama Ibu.